kemarin juga dia ngasih banyak statement-statement yang ternyata lumayan jitu ya, termasuk dari sepak bola Eropa tadi, termasuk dari Barcelona. Adama Traore bisa gocek dan juga dia benar-benar menunjukkan cintanya kembali ke Barcelona di laga perdananya langsung ada kontribusi Len. Gimana prediksi lo bisa segitu manjur ya sekarang dengan data-data lo itu? Iya, yang pertama gue bukan sebagai host ya, Iya. gue sebagai analis kemarin. Oh kan. iya, enggak maksudnya tadi kan ngomongin Liga 1. Iya. Ya kan lo kan host Liga 1 kan. Benar. Nah terus lanjut lagi sebagai analis nih sekarang. Iya. Ya. Jadi Leonardo Gunawan 50.000 sawerannya, thank you Leonardo Gunawan, saweran pertama selalu ngasih saweran di hari Senin, thank you selalu. ya kan gue bilang juga di episode yang waktu itu kan, ini kan pemain-pemain dari La Masia banyak yang akhirnya harus pergi. Disekolahin dulu ya. Dan sedikit yang diambil lagi. Betul. Nah ketika memang seorang pemain cintanya sama tim itu secara diakamsi, kemudian dia dipanggil lagi, udah pasti dia akan ngeluarin kemampuan terbaiknya. Apalagi pelatihnya juga pelatih yang seniornya dia waktu dia masih kecil kan. Nah akhirnya pelatih ini bisa mengeluarkan potensi dia bermain seperti di kampungnya sendiri, dan kita lihat kemarin dibantu sama Dani Alves, dia mampu untuk mengobrak-abrik pertahanan daripada Atletico, yang memang serangannya kalau kita lihat lebih banyak dimulai dari sisinya Alves sama Traore, siapa namanya? Adama Traore ini. Jadi memang itu mudah sekali ya memprediksi itu gitu. Jadi ketika dia bilang kemarin di Wolves catatan terakhirnya jelek kok, tapi kan kita harus tarik lagi. Waktu dia di Middlesbrough bagaimana? Waktu dia di sebelumnya bagaimana, yang gue bilang bahwa dia sebenarnya udah di timnas Spanyol dari U16, usia muda, U17, 19. Jadi dia punya sesuatu, tinggal apakah playbook pelatihnya itu playbook loh, gila nggak tuh? Playbook pelatihnya tuh memang cocok sama dia enggak? Karakter dia yang seperti apa mungkin Xavi sudah ngobrol sama pelatih dulu dia waktu junior, dia maksimalnya mainnya seperti apa. Nah itu akhirnya keluar kan di pertandingan pertama. Udah tergabung juga nih sama roketnya La Masia. Coach Yasin, sehat Coach? Sehat. Gimana lo? Aman, santai. Begitu melihat Adama Traore yang bermain tanpa minyak baby oilnya itu kemarin, lu dulu kan bilang dia adalah pemain dengan otot, nggak punya visi gitu ya. Sekarang dengan sekarang dia bisa bermain dengan tim yang bisa mengeluarkan potensi terbaik, dan juga Xavi ternyata mau dia, berarti lo ngelihat sekarang dia bisa beradaptasi dengan sistem Barcelona harusnya. Terlalu dini untuk menilai itu. Gini. Kalau kita lihat sikonya Barca, nggak usah kita bahas, tapi kita tahu semua seperti apa. Apakah Adama Traore akan dibeli kalau seandainya sikonya Barca normal? Kan enggak. Tentu, ya. Kemungkinan besar enggak, ya kan? Ini karena sikon yang membuat Barca, Xavi sadar bahwa mereka nggak bisa beli pemain mahal. Dan mereka bukan beli aja. Mereka menggaji pemain mahal aja nggak bisa. Datanglah pemain-pemain yang Auba bersedia menurunkan gajinya dari 350 ke 100. Adama dari 150 ditawarin ke Spurs ke 15 juta. Tapi kan yang kalau kasus Adama ini kan dia diberi waktu untuk Xavi. Lu tunjukkan, lu bisa atau enggak. Kalau bisa ada kontrak 5 tahun di mana gaji lu akan kembali normal, diberikan kepada lu. Jadi sekarang ini gue bilang it's worth it untuk dia menunjukkan bahwa dia layak. Bahwa dia kemarin bagus itu, kalau kita bicara bagus, harus ada apple to apple-nya ya. Setuju. Bagus dibanding dia di zamannya Wolves, iya. Karena Wolves tahu sendiri, main lebih bertahan, lebih ngincer counter attack, ya kan? Kalau kemarin kan dia lebih ditambah didukung oleh Adama, dan pemain lainnya kan bagus juga. Jadi secara tidak langsung bermain lebih enak lah. Tapi yang jauh lebih penting adalah untuk gue, pemain-pemain baru yang belum kelihatan kan Auba, nggak bisa disalahkan juga karena dia masuk pada saat 10 pemain bermain di mana Barca lebih bermain bertahan. Tapi secara overall pemain sekarang itu sadar bahwa setiap posisi terutama di depan itu mereka harus berkompetisi. Yang kemarin nggak main itu Ansu Fati, Depay, Auba sama I don't know satu lagi, masih ada Luke De Jong, Braithwaite. Yang main kan Xavi, Ferran Torres sama Adama. Jadi sekarang pilihan di depan itu jauh lebih banyak daripada 2 bulan yang lalu. Atau bahkan sebulan yang lalu. Nah, semoga dengan banyaknya pilihan pemain di depan, mereka lebih ngotot, lebih berani menunjukkan bahwa mereka layak untuk bermain di Barca. Bentar Len, kalau dari lo kemarin apakah memang Adama sebaik itu? Karena menurut gue ya, gue nonton hampir 60 menit, 70 menit, gue melihat sebenarnya
setelah Alves kartu merah, perubahan Barcelona tuh kelihatan banget berubahnya. Dan menurut gua Adama itu bisa bersinar karena Alvesnya yang memang main bagus banget, yang membuka dia bisa bermain lebih leluasa menurut gua. Ya, betul. Kalau bilang cemerlang banget sih enggak. Oke. Karena baru satu pertandingan juga ya, kita belum bisa menilai ya. Tapi kan patokan pemain ketika lo di pertandingan pertama sudah kalau selanjutnya kan lebih bagus. Tapi menarik untuk yang gue bahas juga di hari Jumat, Ji. Bahwa Atletico ini kenapa jatuh di musim ini memang bukan di lini tengah atau ke depannya kalau Carrasco main. Dan Carrasco main kemarin dan ternyata bisa ngegolin kan. Tapi memang barisan pertahanan mereka yang berantakan. Dan catatan di musim ini Simeone merubah 7 kali formasi 4 back mereka. Ada formasi 4 back mereka yang terbaik itu pun kebobolannya masih sangat banyak. Nah, catatan Oblak kemarin gue sampaikan dari 48% tembakan on target yang kena ke dia datanya dari 100%, 48% itu jadi gol. Dan lu tahu kemarin kebobolan 4 dari 10 percobaan dari 9 percobaan off target, 4 on target. 9 48%-nya 4 dan 4 itu jadi gol. Jadi statistik itu nggak bohong bahwa Oblak pun sedang underperformance. Ditambah 4 pemain back mereka juga seperti itu. Oblak tuh kalau bola yang gol ketiga, Alves ya ketiga ya. Yang ketiga kan yang Araujo dulu. Ya, atau yang Alves lah itu bola-bola tangkepannya dia kan. Jadi data yang gue sampaikan di hari Jumat itu terbukti bahwa permasalahan daripada si Atletico kalau Carrasco main ada di lini belakang sama di penjaga gawang. Kemarin gue juga bilang bahwa si Joao Felix ini kecenderungannya kena mulu bolanya karena dia ngopernya ke kiri. Dan lo lihat golnya Atletico dari kanan. Suarez nyerang dikasih ke Carrasco. Itu ternyata terbukti bahwa ya playbooknya Diego Simeone seperti itu dan dia belum menemukan formasi belakang sama meningkatkan Oblak lagi. Ya, Atletico yang kuat bertahan dan juga tangguh dalam mengejar-ngejar lawan seperti dulu udah enggak lagi sekarang rapuh. Nah, coach, pertanyaan gua coach, ini kan aneh ketika kita tahu Alves perannya begitu penting, pengalamannya bahkan dia nggak cuman bisa ngegolin tapi juga bisa ngasih assist dan defense pun kuat gitu. Kenapa yang didaftarin di Eropa pada akhirnya justru bukan Alves gitu, malah Adama Traore. Lu ngeliatnya seperti apa coach? Kalau itu penjelasannya very simple. Pada saat mereka harus mendaftarkan, posisi Dembele ini nggak jelas. Apakah dia mau di-ban atau tidak? Kalau seandainya dia di-ban oleh pemilik atau oleh Laporta dan lain-lain, kan mereka kekurangan di sayap kanan. Ya, tapi kan masih ada beberapa opsi sebenarnya bisa ditaruh sayap kanan. Betul. Ya kan? Tapi pelapisnya Alves kan ada Des juga satu. Kedua, salah satu pertimbangan oleh si Xavi adalah usianya. Apakah lu di usia 38-39 lu bisa bermain di 2 kompetisi? Di atas kertas is almost impossible. Nah, maka dari itu keputusan diambil untuk tidak mendaftarkan Alves biar dia bisa fokus ke Liga. Untuk gue ya keputusannya sangat masuk akal. Karena di samping Alves masih ada Des atau Mingueza. Walaupun Des masih di bawah Alves, tapi dengan sikon yang semua serba terbatas, Xavi harus bisa nyulap lah, memprioritaskan siapa yang lebih penting. Ya kata prioritas itu menurut gue yang paling penting ya, karena usia dia. Itu kan berarti dia harus bisa fokus aja di kompetisi yang mana. Dan Xavi memilih berarti kan prioritas Barcelona ada di Liga. Karena untuk bisa membangkitkan lagi rekan-rekannya yang masih pada muda ini kan. Makanya waktu dia ngegolin lu perhatikan secara psikologikal kan dia nyamperin teman-teman sangkatannya tuh. Xavi yang dia samperin, asisten coachnya. Bahwa yang muda-muda ini mah anak-anak dulu anak kecil semua gitu loh. Dia pengen ngasih tahu bahwa keberadaan dia ternyata bisa berpengaruh sama tim ini paling tidak di Liga. Makanya jangan juga dia ditaruh di kompetisi lain karena ya namanya udah tua juga kan. Nah coach, kartu merah pula. Iya, tapi kalau lo melihat dari kekuatan Barcelona, setuju nggak lo coach kalau sekarang perannya Alves sama Alba ini benar-benar penting di antara pemain muda yang punya potensi, tapi kalau nggak ada Alba sama Alves akan jauh berbeda cara bermainnya. Gaya bermain Barca dengan winger masuk ke dalam itu winger selalu butuh peran wingback. Dan ini mau di zaman Messi, zaman apa peran wingback itu selalu penting dalam Barca. Cuman yang jadi masalah pada saat Alves cabut, mereka nggak punya wingback yang bisa sepadan kan? Yang sepadan. Nah, sekarang ada Alba. Lu kalau lihat Alba musim ini
itu kan main jelek banget. Ya karena dia juga nggak punya tandem yang sepadan juga, Coach. Dulu kan dia ada Messi, ada siapa, ada Neymar gitu kan. Betul. Nah sekarang dengan baliknya semua pemain, maka dari itu gue, sorry ini intermezzo dikit. Gue bilang nggak fair untuk membanding-bandingkan Koeman dengan Xavi. Ya. Karena pada saat pemain-pemain cedera, Xavi pun nggak bisa apa-apa. Ya. Nah ini beruntung kan semua balik. Praktis hanya Ansu Fati yang nggak ada. Oke. Depay pun udah mulai latihan, nextnya udah kembali lagi. Kayaknya si Alves dengan Alba ini lebih apa ya, bangkit lagi lah, lagi, terutama Alba bangkit lagi bahwa dengan hadirnya semua pemain-pemain yang sudah balik, Barca ini bisa bermain. Maka dari itu pada saat cedera-cedera orang nggak ngelihat, orang hanya ngebully gue. Oh ya, katanya Barca akan meroket tanpa Messi dan lain-lain. Gue bilang, ini contoh aja ya. Lawan Mallorca, mereka unggul 1-0, akhirnya 1-1. Dibully habis-habisan. Mereka nggak ngelihat lawan Mallorca itu ada 16 pemain cedera plus Busquets suspend. Ya. Yang main itu justru cadangannya cadangan. Tapi namanya haters kan nggak ngelihat itu, cuma ngelihat skor. Ya. Padahal prestasinya sudah luar biasa. Sekarang dengan semua kembali, apakah ini sebuah kejutan? Bukan kejutan. Sama sekali nggak ada kejutannya. Memang mereka bisa bermain seperti ini. Kalau seandainya full team. Ya. Ditambah ada tambahan ekstra kayak ada Madana. Ada tambahan ekstra, betul. Ini juga Auba, Ferran Torres dan lain-lain. Iya. Pembelian full team ditambah 3-4 pemain tersebut, Barca bisa meroket. Nggak perlu Messi. Nah, kalau Barcelona tahun lalu punya nama sosok Pedri nih, Len. Tahun ini kita tahu tahun lalu Pedri begitu diforsir sampai 70 tahun, bahkan di close up kelihatan mukanya lebih tua. Ya, karena dia main ratusan game kan. Ya. Nah sekarang tahun ini ada sosok Gavi yang kayaknya lebih sering bersinar dibandingkan Pedri. Menurut lo Gavi akan bisa sustain out Pedri konsisten selama semusim nggak kayak kemarin Pedri? Ya kalau kita lihat dari sekarang ada Alba, terus lo tadi bilang Alves. Ya. Masih ada Busquets. Sebenarnya kan kalau dilihat dari leadershipnya Xavi, dia pengen nempatin sosok-sosok yang masih bisa dia ambil di eranya dia nih. Betul. Untuk ngasih tahu, cara Barcelona main tuh kayak gini ya. Makanya Alba kan masih ada. Alves ternyata mau datang lagi. Dan ternyata nunjukin cara mainnya bagaimana. Betul. Dia masih punya orang dalamnya dia, Busquets di tengah. Ya, dengan harapan si De Jong, si Pedri sama si Gavi ini bisa seperti Iniesta dan Xavi waktu itu. Karena kan Busquets-nya masih ada. Ya kan? Nah itu kayaknya puzzle itu yang mulai dibikin sama si Xavi ini. Nanti siapa yang akhirnya memang pakem utamanya untuk menjadi Xavi dan juga Iniesta. Kalau dulu ada Deco sama Xavi, itu siapa kan gitu. Nah biarkan mereka bersaing seperti itu, gua rasa itu yang sedang dibuat oleh Xavi bahwa kalau lo memang mainnya jelek sekarang, lo udah ada penggantinya. Bagi gue PR-nya tinggal memang yaitu kalau tadi Justin bilang, Messi ini nggak ada, dia kan tahu nggak akan pernah menemukan Messi lagi kan. Betul. Tinggal bagaimana Aubameyang, nanti juga si Adama sama mungkin juga Dembele. Tapi at least tengah sampai belakang dan kipernya dia udah punya pilar-pilar yang dia pengenin untuk Barcelona seperti yang pengen dia buat. Tinggal di depan nih PR-nya menurut gua gitu. Jadi masalah bersinar perlu konsistensi ya, apalagi pemain muda kan, gitu. Jadi belum bisa dibandingin menurut gue sih. Gimana kalau coach menurut lo Gavi akankah lebih bagus daripada Pedri minimal dari sisi konsistensinya ya? Karena kita tahu posisinya agak berbeda juga ya. Gavi lebih sering dicoba advance lebih nyerang gitu kan. Gimana coach lo melihatnya coach? Ya, lu sendiri bilang posisinya berbeda. Kalau posisi berbeda nggak fair juga kita bandingkan. Nah, tapi kan, tapi sebelum lu jawab, gue salah. Tapi kan Pedri kan mungkin kemarin lebih dapat privilege karena saingannya juga nggak terlalu banyak di lini tengah. Sementara sekarang Gavi lebih banyak punya saingan di sana. Punya nggak dia menit bermain yang juga bisa sebanyak Pedri gitu musim ini? Menurut lo dengan banyaknya saingan sekarang? Betul, dan kita juga tidak bisa berharap Gavi ataupun Pedri bermain konsisten terus. Maka dari itu, ini adalah tidak hanya di lini depan Xavi punya pilihan, di lini tengah Xavi juga punya pilihan dengan hadirnya terutama Xavi Nico yang menjadi biar mereka lebih bersaing. Kalau seandainya mereka kebetulan sekali-sekali lagi main jelek, tinggal diganti. Gue yakin Xavi akan memberikan porsi yang sama terhadap dua pemain muda ini, tapi jangan sampai Pedri diperkosa kayak musim lalu, oke? Nggak sama timnas juga, sama Olimpiade tiap minggu bermain, karena memang musim lalu nggak banyak pilihannya benar-benar tipis ya. Iya, sampai Olimpiade. Sekarang kan ada pilihan, jadi dan gue yakin sekali-sekali Xavi sama si Pedri pun akan dicadangkan.
Tapi gue optimis dengan fighting spirit mereka, dengan senior-senior yang bisa membimbing mereka, dengan sikap yang benar, harusnya mereka bisa jadi pemain hebat. Cerah sih, masa depannya nih cerah nih kalau benar sih Safi. Iya. Karena Safi ujung-ujungnya harus memakai pilar-pilar yang ngerti dulu, pahami pemain-pemain tua. Dan di belakang masih ada si itu kan, si Pique kan. Ya. Artinya jika kalau coach bilang Real Madrid masih mengandalkan trio MCK dengan Benzema, Barcelona kembali memakai pilar-pilar tuanya yaitu Alba, Busquets, Alves. Walaupun Jasin bilang gue setuju, walaupun terpaksa Ji. Ini sebenarnya terpaksa, tapi ya harus dilakukan. Iya terpaksa, betul. Oke, itu dia kalau dari Barcelona kita lihat apakah benar akan meroket dalam 2 tahun ke depan sesuai kata coach Jasin. Atau justru Real Madrid akan masih juga bisa menjauhi dari Barcelona musim ini dan juga musim depan. Karena Real Madrid juga tadi malam masih menang 1-0 aja. Ya. Masih cukup jauh jaraknya, jadi belum bisa kita banding-bandingkan sama Barcelona dalam 2 bulan terakhir mungkin. Kita akan bahas persaingan antara Barcelona dan juga Real Madrid. Kita pindah